orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai, alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, "Cong, jogeman naboi istrimu." Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jenenge nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, "Pak Yai, sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui." Santrinya dipanggil lagi, "Loh, kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi, Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang. Belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram itu idzanya. Naboi ya idza, nyadui ya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andaikan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren, sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Syarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau yang kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Marioto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar iqlal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu di zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge apa? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun wa li annahu ismul mufrad. Amron maf'ulun bih mansubun wa alatun. Mesti ra iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwe agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah iya angger objek jenenge ya madrub, jenenge ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naife dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda ini masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan? Agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran hadis. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyuwun sewu nggak tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga dibuyur. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak takok idoroba zaitun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid ya fa'ile ku. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti angger korban objek jenenge amron. Wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yo Abu Bakar suku ya. Jong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan
Makanya dulu bahasa Arab dulu itu tidak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah. Hasanah bodolala tidak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran nggak ada loh bahasa zaujah. Bapak ini perlu tahu, nggak ada bahasa zaujah. Coba. Asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Loh, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran nggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Nah berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zaujah. Di Quran nggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun, zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jagane wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku salim wae zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, Ana Aisyata zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. Ana Aisyata zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena Mahat Ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori ya. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya berpikir seperti itu. Tapi gue beda no, ben wong gue gampang ono zaujun. Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknanya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalamilah. Sahabat tuh nggak perlu tahu bahasanya sampean nggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu orang Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah perempuan. Berarti sekolah kan. Jadi lucu kita. Sampun itu sudah bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun bakdo. Bakdo itu bahasa Arab. Maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa karena punya zaukus salam. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tamtikun. Itu ada orang Arabi ngaco. Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Ayo hafalkan Pak Asrori ben latihan hafalan apa? Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhatabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena qasam hanya untuk mukhatab yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Langsung Arabi tadi tanya man dalladzi akhdubal jalil. Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah. Ini namanya adzaukus. Tapi ya enggak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhatab khaliyadhini begini, kalau agak enggak percaya terus kamu sok pinter. Jika mukhatab ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya kok ingkar dul-dul ngene kok ora roh. Tapi kamu menganggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Yang seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.